Kak Upi atas pemaparan materi pada hari ini. Nah, sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Mungkin bunda-bunda ada yang mau dikonsultasikan. Monggo bunda. Apa perlu saya bunda yang belum nikah ini mau ini? Saya kalau misalkan nanya bun, nanti dikira ini paham banget nih yang masalah rumah tangga belum nikah juga. Jangan-jangan ayo, jangan-jangan apa ya? Ayo bunda, monggo Kak Semi mungkin. Udah paham kayaknya Ya, Kak. Apa langsung closing statement aja? Kak Zainul mau nanya. ya coba. Ya Pak, siapa? Jangan susah-susah ya, Kak Zainul. Dikira siapa Kak Zainul? Duh, aku deg-degan nih. Oh iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi. Kakak-kakak dan semua yang ada di sini, khususnya di sini yang muda dan muda, Bina, wanita, ibu semua dan khusus yang terhormat narasumber kita pada sore hari ini, Ustazah Upi Zahra. Mohon izin bertanya. Temanya kita pada sore hari ini adalah komunikasi dalam keluarga begitu Kak ya. Dan tadi alhamdulillah banyak sekali sudah disampaikan terkait apa itu komunikasi dalam rumah tangga, sampai ke juga komunikasi di era digital ya, handphone, HP gitu ya. Tadi Kak Upi mengingatkan kita semua bahwasanya handphone atau alat komunikasi kita yang sekarang sedang kita pegang ini ya banyak sekali manfaatnya, juga diingatkan ada juga bahayanya artinya bisa jadi tadi dikatakan beliau yang dekat malah jadi jauh gitu. Lagi acara seperti ini kumpul-kumpul pengennya silaturahmi gitu, karena sibuk main HP sendiri justru malah jadi jauh seperti itu. Nah pertanyaannya Kak Ubi terkait komunikasi dalam HP ini Kak. Kadang kita dalam keluarga juga nggak tahu, pengalaman saya pribadi mungkin kadang terjadi, makanya jadi miskom tadi kata Kak Ubi, jadi salah komunikasi. Itu main status kan. Pertama mungkin untuk apakah status ini bisa disebut dengan komunikasi kan? Komunikasi itu kan interaksi ya bun ya, saling menyapa. Nah saya pernah mendengar itu saat itu ada kawan saya jauh gitu kan, kemudian saya bilang mohon maaf ya, kita nggak pernah bersapa, saya nggak pernah main, saya nggak pernah ketemu, nggak pernah ini, nggak apa-apa kan ada status, saya sering lihatin status kamu katanya. Kamu ini bukan siapa-siapa Kak Ida, jadi seperti itu. Nah kadang juga di dalam keluarga kadang juga tadi ada cara juga kita pasang di status supaya di keluarga kita tahu, misalkan saya pulang kerja OTW dari OTW ke rumah, tujuannya supaya orang di rumah tuh tahu bahwa saya lagi pulang kerja. Nah ini komunikasi seperti ini benar tidak gitu Kak. Nah terus juga kami juga ada pengalaman juga gitu kan, yang di kampung kami di sana mak-mak curhat gitu. Jadi permasalahan status ini juga banyak sekali. Kadang gara-gara status itu bun tutup-tutupan rumah tetangga gara-gara status. Makanya mungkin tadi pertanyaan itu Kak terkait status. Mungkin terakhir tadi itu mungkin kita harus bijak juga Kak ya Ubi ya. Nanti Kak Ubi tambahkan terkait berstatus bermedia sosial ini bijaknya seperti apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih mic-nya? Masya
Masya Allah, baik. Terima kasih Ustaz Zainul atas pertanyaannya. Luar biasa sekali ya. Jadi pertanyaannya itu adalah apakah status WhatsApp itu bagian dari komunikasi gitu ya, Mam? Gitu ya Kak Zainul? Iya, ya. Baik, mama-mama, para jamaah semua, kakak-kakak, komunikasi itu Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan bisa terjawab ya Ustaz Zainul. Jadi komunikasi itu ada dua macam. Komunikasi secara verbal, secara lisan, dan komunikasi secara tertulis atau nonverbal. Nonverbalnya itu tertulis. Baik ya. Nah, dan pertanyaannya Kak Zainul, balik lagi, apakah status di WhatsApp, karena kita biasanya di WhatsAppan ya Mam ya, kalau di FB kayaknya udah jarang ya, meskipun ada gitu. Apakah status itu termasuk dalam komunikasi atau bukan? Jawabannya berarti apa Mam? Termasuk komunikasi. Nah, ketika tulisan menjadi salah satu komunikasi, maka Al-Quran pun juga bentuk komunikasi. Al-Quran komunikasi, Mam. Itu kan kalamullah gitu ya, kalam Allah. Hanya saja tidak bersuara, dituliskan. Disuarakannya menggunakan apa? Ada hadis. Disuarakannya oleh siapa? Oleh para utusannya, Rasulullah, nabi-nabi kita terdahulu, seperti itu. Itu disuarakan. Jadi komunikasi secara tertulis, tulisan-tulisan kita di status WhatsApp itu termasuk komunikasi. Sekaligus memberitahu, oh iya, meskipun misalnya kita pasang gambar, gambar itu juga termasuk komunikasi, Mam. Ya, flyer, flyer itu apakah? Spanduk gitu ya. Nah, itu juga termasuk komunikasi, pemberitahuan secara tertulis. Jadi komunikasi bukan hanya dalam bentuk verbal atau lisan, tetapi juga nonverbal. Gestur tubuh, kemudian bahasa isyarat. Mam, wajah kita ini penuh komunikasi. Dari mata kan ada yang bilang mata kamu berbicara. Padahal matanya nggak punya mulut, Mam. Iya. Jadi mengisyaratkan, kok mata kamu bengkak, kamu kenapa gitu. Coba Mam, saya mau tanya. Nih kadang-kadang kalau kita lagi pengajian suka ada yang nguap-nguap, ya Mam. Nah, nguap itu komunikasi bukan Mam? Ya. Iya, nguap itu komunikasi. Gestur tubuh ngasih tahu kalau misalnya sebenarnya dia ngantuk, apa materinya ngebosenin misalnya, apa dia lelah pulang kerja, bela-belain datang ngaji misalnya. Masya Allah banget itu ya, karena pengen nge-recharge, pengen ngisi lagi gitu kan, keilmuan-keilmuan, ngulang-ngulang lagi begitu Mam ya. Nah jadi status WhatsApp itu termasuk dalam komunikasi. Jadi kita juga bijak. Bijaknya kayak gimana nih Ustaz Zainul? Bijak dalam menggunakan handphone. Kalau dulu ada hadis perumpamaan mengatakan mulutmu harimaumu. Ya Mam? Para jamaah, betul? Betul, mulutmu harimaumu. Tapi sekarang bukan mulutmu harimaumu aja nih Mam. Tapi apakah? Oh, statusmu, jempolmu harimaumu. Komentar-komentar, ketikan-ketikan kita itu menjadi bumerang buat kita, Mam. Maka bijaknya itu adalah karena kita sekarang udah di zaman modern, di zaman apa-apa media sosial, apa-apa HP, gadget dan sebagainya, kita disuruh untuk bijak menggunakan jempol kita. Bukan hanya dari segi ucapan, tapi dari tulisan juga. Gitu ya. Jangan sampai tulisan-tulisan kita yang mengandung komunikasi itu menyakiti hati seseorang, nyinggung perasaan dia. Ya emang pengen nyinggung sih Kak, cuma nggak disebut aja namanya gitu. Jadi
diistilahkanlah atau apa begitu. Gitu ya Mam ya. Nah, jadi bijak-bijaknya ya saat kita lagi bersama keluarga usahakan handphone kita ditaruh, kecuali kalau lagi penting banget. Atau kalau kita lagi ngobrol sama teman kita atau sama suami, sama istri, sama anak-anak kita, usahakan handphone kita jauhin dulu. Mam, pernah nggak kita lagi ngomong, terus lawan bicara kita sambil handphonean? Oh pernah, oh sering, pernah sering. Insya Allah. Kita ngerasa dihargai nggak? Enggak. Kita berasa nggak didengar. Sampai kan kadang-kadang suka terucap, kamu dengerin nggak sih? Itu saya Mam. Saya Mam itu sama pasangan saya ya, sama suami saya di rumah. Yang mana suaminya? Oh nggak datang Mam. Ya datang suami saya. Harusnya hadir. Tadinya pengen hadir. Saya bilang, abang kok nggak? Abang ayo ikut. Enggak, nanti kamu nervous. Gitu Mam katanya. Nggak apa-apa, ayo kita belajar bareng. Saya bilang gitu kan. Iya, biar dia juga ngerasa tersinggung Mam. Gitu. Biar tersentil dikit gitu kan. Iya. Jadi kayak gitu Mam. Ketika kita lagi ngobrol, itu ada yang main handphone, lawan bicara kita main handphone, itu kita kayak berasa nggak dihargai, kita berasa nggak didengar, gitu. Jadi usahakan hal-hal yang terkecil aja itu diminimalisir. Oh iya, kita tuh pengen dihargai, maka kita harus menghargai orang lain terlebih dahulu. Mam, saya baca buku, salah satu buku psikologi yang mengatakan William James, dia itu ahli psikologi dari Amerika Serikat. Dia mengatakan bahwa pada dasarnya naluri manusia itu dia butuh untuk dihargai. Butuh. Jadi butuh dengan keinginan berbeda. Kalau butuh itu kan berarti sesuatu hal yang apa? Harus, wajib. Kalau keinginan itu ya bisa ditantarin gitu. Jadi ternyata dalam hatinya manusia itu naluriahnya dia tuh butuh untuk dihargai. Jadi pasangan kita juga butuh untuk dihargai Mam. Kita juga butuh untuk dihargai. Maka kalau kita pengen dihargai, maka kita harus menghargai orang lain. Oh kalau kita nggak bisa dihargai sama dia, bisa jadi kita dihargai oleh orang lainnya lagi yang mana. Seperti itu. Jadi kalau kita mau dihormati, kita maka hormati orang lain terlebih dahulu. Kalau kita mau dihargai, maka kita hargai orang lain terlebih dahulu. Gitu sih sebenarnya rumusnya. Demikian Ustaz Zainul, mudah-mudahan bisa terjawab. Ada lagi mama-mama?